Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 12 Desember 2021, hari Minggu Advent ketiga. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewatakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan apakah yang harus kami perbuat?" "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu," jawab Yohanes. Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jeramit akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, ciri khas dari Minggu Advent ketiga adalah lilinnya pink, bukan suruh pingsan ya, pink artinya merah muda. Apa artinya? Sukacita, Minggu Gaudete. Kenapa? Tidak lama lagi Yesus akan lahir. Kita melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang bumil, bu hamil, yang sedang mempersiapkan kelahiran anaknya. Pada zaman sekarang mereka sudah di USG, anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau anaknya perempuan, maka semuanya akan berwarna pink. Pitanya merah, bajunya merah, sepatunya merah, selimutnya merah, pokoknya merah, merah, merah. Laki-laki bisa biru atau coklat. Ini menggambarkan sukacita. Kita bersukacita dalam Minggu Advent ketiga itu karena pada satu sisi Yesus akan lahir. Kita memperingati Yesus yang lahir di Bethlehem. Tetapi juga kelahiran kita kembali dalam masa parusia. Karena itu Injil pada hari ini mengambil tokoh pewarta, yaitu Yohanes Pembaptis.
Dia memberikan hal-hal praktis. Bukan hanya pada zaman dia, pada zaman pandemi juga dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Barang siapa yang punya 2 helai, beri pada orang lain. Jadi yang berkecukupan, ayo bagi orang yang kelaparan, terutama karena masa COVID. Bukan hanya pihak pribadi, tetapi juga instansi-instansi, baik gereja maupun juga instansi negara. Harus membuka pintu hati, bukan menyimpan hanya untuk kesenangan pribadi tanpa belas kasih. Inilah watak Yohanes Pembaptis untuk kita pada zaman COVID. Bagi-bagi. Ya memang kebanyakan pada hari-hari ini ada yang mendapatkan THR. Tapi banyak juga yang hanya gigit jari karena tidak punya pekerjaan. Nah, disitulah kita harus berbagi. Praktis yang dikatakan oleh Yohanes. Kedua, bertobat artinya bagi para rentenir, para pinjol ini yang mengambil bunga besar-besar itu, jangan menagih besar. Kurangi, putihkan hutang-hutang mereka. Itu kata Yohanes Pembaptis. Yang kedua, peranan Yohanes Pembaptis disangkanya Mesias. Dengan segala kerendahan hati, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang berkuasa di mana aku tidak layak membuka tali kasutnya pun, dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Beda ya? Yohanes mengatakan, aku semakin kecil, dia semakin besar. Inilah kehebatan Yohanes, tahu diri dengan segala kerendahan hati, mengatakan apa dan siapa dirinya. Ini perlu kita pelajari agar kita pun juga jangan pongah. Kalau kita duduk di tempat yang tinggi bukan untuk dipuja, tapi kita harus belajar melayani. Dan itulah yang diberikan contoh oleh Yohanes Pembaptis bagi kita. Dan itu adalah sukacita dalam pelayanan. Maka mari saudara terkasih, kita yang memasuki minggu ketiga Advent ini, di mana kita menyongsong Natal semakin dekat, juga parusia. Mari kita senantiasa berbagi rezeki, baik saja jasmani maupun rohani. Sehingga kita sama-sama bergembira menyambut kedatangan Yesus kelak. Semoga kita diberkati.